Hmm. Ya makanya Bapak bilang ke Farhat sana. Dar banget emang nih beritanya Farhat Abbas. Gimana enggak ya, setelah ikutan di kasus Vina Eki Cirebon, terus ikutan cawe-cawe juga di kasusnya Teh Novi dan Agus, masalah donasi 1,5 M. Terus kemarin disamperin sama Bang Densu ya. Ini ada lagi rumahnya digeruduk guys, sama orang-orang dari UMKM yang ada di bawah naungan Memiles ya. Waktu itu ini beritanya sempat besar juga gitu ya. Memiles ini kasusnya adalah dugaan investasi bodong di tahun 2019 kalau nggak salah guys. Dan itu gede juga kasusnya. Itu penghimpunan dananya kalau nggak salah 750 M lebih itu ya, dari beberapa membernya. Terus melibatkan juga banyak artis-artis yang di-endorse. Jadi itu bener-bener banyak banget artis yang diperiksa ketika itu. Kalian boleh cek aja flashback kasus Memiles ini. Dan setelah proses hukum berjalan, ternyata si bosnya yang bernama Sanjay ini itu tidak terbukti bersalah ya guys. Dan itu juga sampai kasasi ke MA juga ditolak gitu ya, kasasinya dari jaksa. Dan ini mereka ini adalah menagih haknya mereka, karena kan otomatis tuh yang tadinya duit yang ada di perusahaan kan disita tuh guys. Nah karena tidak terbukti gitu ya, duitnya ini dititipin katanya gitu di Faras Abbas dan Elsa Sharif, dan mereka ini menagih duit titipan itu dan untuk dikembalikan ke para member-membernya ini gitu guys, yang notabene juga UMKM gitu. Ya udah, langsung aja kita lihat ya seperti apa keseruannya. Dar banget emang. Langsung aja kita lihat ya video-video highlightnya guys. Nah, udah ribut-ribut. Orang juga rugi begini mau diteriaki. Orang balikin. Kasihan ibu-ibu seperti ini coba. Ngapain saya mau urus-urus seperti ini kalau nggak kasihan orang-orang kecil di Solimi. Ngaku ya Farhat. Kamu harus tahu ya, kamu ngaku lawyer tapi nggak paham hukum. Sok kebal hukum. Menzolimi orang kecil. Mengambil hak orang nggak dibalikin. Sok susi banget. Mereka ini abang yang nggak usah itu nggak usah. Nah, udah Pak. Buktinya kan? Bukti yang ke Farhat maksudnya ya, Ya. Elsa. Nah ini bukti dana mereka nih. Kayak begini Pak. Bukti-bukti di bawah ini. Itu apa boleh dijelaskan? Saya Ini bukan ke Farhat, itu ke perusahaan. Ini tadi dana yang terhimpun di sini, dana yang terhimpun di perusahaan inilah yang diambil alih oleh Elsa dan Farhat. Itu intinya. Dana yang diambil alih, yang disita oleh Polda Jatim itu kembali semua karena perusahaan tidak terbukti investasi bodong. Nah, tapi dana yang diamankan oleh lawyernya, yang mengaku lawyernya supaya nggak disita katanya, itu yang tidak dikembalikan sampai sekarang. Sehingga yang punya dana mengatakan bahwa itu akan dibagikan ke para member-member yang memang susah gitu ya. Dan ini ada banyak sekali nih, cuma yang datang ini masih perwakilan, banyak sekali yang mau datang. Nah, itu tadi jelas ya. Jadi duit yang disita dari Polda Jatim itu karena kasusnya itu ingkrah tidak terbukti bersalah ya, si bosnya itu, dananya itu emang harusnya dibalikin. Cuman dananya itu biar nggak kesita lagi, itu dititipin guys sama Farhat Abbas sama Elsa Sharif menurut keterangan yang tadi ya. Jadi gitu. Nah ini orang-orang ini yang menuntut hak balik uang tersebut yang dititipan ke Elsa Sharif sama Farhat Abbas ini guys. Mereka pengen duit mereka itu balik lagi. Itu yang diperjuangin gitu. Lalu kemudian perusahaan itu dianggap, dikira ya, dituduh pasal investasi bodong. Akhirnya diambil oleh
Polda Jawa Timur, lalu kemudian terbukti pasalnya tidak terbukti bersalah gitu. Akhirnya dana tersebut yang disita oleh Polda Jatim sampai di pengadilan ingkrah itu kembali semua. Tapi itu dia. dana yang ada sama istri direktur itu diminta oleh Ibu Elsa dan Farhad Abbas dengan dalih bahwa melindungi kliennya gitu ya, bahwa dana seperti ini harus dititip dulu daripada disita katanya, yang mana nantinya perusahaan belum tentu menang. Kalau nggak menang tetap dibalikin dana ini, dan itu ada tanda tangan dan bukti-bukti dana tersebut sebesar puluhan miliar rupiah. Puluhan miliar, guys. Kalau abang ini berarti kan pedagang UMKM tersebut ya bang? Ya, pedagang UMKM semua nih, ada ratusan sebenarnya sih, ya banyak jumlahnya. Cuman ini perwakilan-perwakilan yang sempat hadir nih. Ya, total kerugiannya bang kalau semuanya itu UMKM-nya itu berapa bang? Kalau semua sih, kalau yang terdaftar saja ada 50 miliar lebih ya. Ini ngomong apa ini? Usir ya, apa? Usir anak anjing, usir. Tiba-tiba datang Pak, rumah ini. Nah, masuk gerombolan gitu. Halo Farhad, keluarkan duit saya. Duit member-member. Dan kamu kita. Ibu, duduk sembarangan di media dia. Loh, bisa kena proses hukum ibu. Loh, buktinya mana? Mana buktinya kalau memang apa? Baru tadi. Iya, buktikan dulu. Kita member. Buktikan dulu, jangan ngomong di media. Jangan ya. Bang, abang sempat bilang katanya ibu ini gerombolan masuk tanpa izin, bang. Sekarang maksud saya gini bang, kalau tanpa izin kan ini kan rumahnya kan di pagar nih. Iya. Maksudnya pasti kan ada yang bukain dong. Tadi gini mobil masuk ya. Nah, tiba-tiba ibu ini masuk sembarangan gitu. Itu yang kedua, Pak. Itu yang kedua. Yang pertama kita datang baik-baik, disambut, disuruh duduk masuk dalam. Ini minumnya loh, Pak. Kalau kita nggak disambut nggak boleh dikasih minum. Ini minumnya nih, aqua loh. Nah, itu tadi adalah salah satu tim pengacara yang ada di tempatnya Farhad Abbas yang mengcounter dan ikut klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang tadi para member-member UMKM ini tuntut gitu ya. Makin runyam, makin pusing tentang kejelasan kasus ini. Nah, ini ada video yang berhasil gua kumpulin, guys. Ini ada beberapa part. Ini emang netizen keren banget. Masalah ngulik-ngulik tuh netizen the best banget. Langsung aja kita lihat ya videonya seperti apa. Dengan modus melindungi kliennya sebagai pengacaranya, tapi justru menghancurkan kliennya. Saya yakin sekali, selain dipermalukan oleh netizen di kasus Vina Eki, juga di kasus Novi Agus, akan ada kena musibah besar bagi mereka ini. Seperti itulah cara Tuhan menegur orang-orang yang masih disayang. Sebenarnya mereka ini masih disayangi, ya, diberikan umur panjang. Kenapa? Supaya mereka sadar bisa mengembalikan hak orang lain. Mereka ini adalah orang-orang yang paham hukum ini, pengacara kondang ini. Tapi dengan kepintarannya mereka itu justru dia manfaatkan untuk membodohi orang-orang yang nggak paham hukum. Yes. Mereka ini ini buktinya ya, valid ya. Mempermalukan pengacara yang lain. Mereka ini tidak punya moral. Setiap orang yang menyampaikan ujaran kebenaran, dia anggap kebencian. Nah, mereka sudah melaporkan tentang pasal pencemaran nama baik. Wahai pengacara kondangan, emang Anda masih punya nama baik apa? Sampai mau dicemarkan. Ini namanya Kondangan kata, bukan kondang. Nah, ini udah nggak bisa dicemarkan karena semuanya udah nggak baik gitu loh. Jadi pencemaran nama baik itu nggak ada. Netizen aja semua menghujat kalian kok. Awalnya dibanggakan, tapi akhirnya dijatuhkan. Itulah cara Tuhan untuk menegur orang-orang yang menzolimi sama manusia. Karma akan menyusul kepada kedua orang pengacara kondangan ini. Satu persatu mereka dipermalukan. Nah, itulah imbasnya ketika uang haram, uang orang-orang, hasil keringat, cucuran darah, air mata orang susah, para UMKM yang dia makan minum. Tuhan, ampunkan saya. Mungkinkah itu bawaan dari turun-temurunnya, kita nggak tahu.
Ya bisa jadi orang tuanya baik-baik aja, tapi ya entah apa yang terjadi terhadap si nenek lampir, nenek gayung, dan juga si gondrong jembatan Ancol. Nenek gayung, si gondrong jembatan Ancol nggak tuh? Mereka ini sebenarnya pengacara yang dikenal pengacara kondangan, tapi mereka justru mengkhianati daripada ilmu yang dia dapatkan dengan cara-caranya yang busuk, mengkhianati kliennya sendiri, merampok kliennya sendiri. Ada bukti rekan-rekan. Itulah sifat atau tabiat yang memang di bawah mengkhianati, memaling kliennya sendiri. Bukti fakta nyata gitu loh. Ya, ada buktinya. Beda untuk pencemarannya, namanya pencemaran itu kalau nggak ada buktinya, nenek gayung. Ya, tunggu aja karma buat nenek gayung ini sama si gondrong jembatan Ancol. Uang-uang haram diumbat. Bahkan teman-teman, ada informasi bahwa uang haram hasil yang dimalingnya itu diberikan juga kepada orang tuanya. Coba kasihan banget loh orang tuanya. Orang tuanya ini si gondrong jembatan Ancol ini wejangan kepada anaknya supaya anaknya ini menjadi orang benar. Tapi apa yang terjadi teman-teman ya? Ketika dia sudah mendapatkan ilmunya, ilmu hukum, ilmu yang harusnya membela sesama manusia, justru dia manfaatkan, ya, membodoh-bodohi sesama manusia. Lebih fatalnya lagi kliennya yang dimaling. Dan juga lebih utama lagi Peradi dalam hal ini Bang Otto Hasibuan. Karena di Komal sini ya tentunya seperti biasa kita akan buka kedoknya mereka nih. Ya, nggak ada rem-rem di sini, nggak ada rem-rem di sini, adanya gas full. Selama pengacara kondangan ini belum sadar, sebelum sekarat, dia harus disuarakan terus ya supaya dia bisa sadar gitu loh. Sadar sebelum mampus. Waduh. Disuarakan terus. Nah, dengan cara seperti inilah kita mengingat 69 miliar rupiah yang digelapkan itu, yang dia maling. Otomatis keluarga-keluarga mereka ini dikasih makan uang seperti itu juga teman-teman. Makanya kita di sini menyuarakan ya supaya jangan ada korban-korban berikutnya. Cukuplah Agus ini menjadi korban lagi nih Agus. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang hanya berpikir kecerdasannya, ilmu kecerdasannya itu hanya untuk membodoh-bodohi masyarakat kliennya. Oleh karena itu rekan-rekan, ya saya dalam hal ini bersuara sesuai dengan fakta yang valid, fakta yang nyata. Tidak ada yang perlu diragukan bahwa hati-hati waspada dengan lawyer-lawyer yang berparas manusia tapi sifatnya dajjal iblis, teman-teman. Mereka dengan cara-caranya yang busuk mengkhianati kliennya sendiri, merampok kliennya sendiri. Ada bukti rekan-rekan, bisa lihat VT saya ya, ada di part 1, ada di part 2, semua itu ada buktinya. Dan akan ada lagi di part itu. Udah disampaikan ya? Gak ada siapa? Ibu Elsa gak ada? Oh, kamu kok gak sampaikan ke kita dari kayu di situ? Baru ya, yang udah lama sih kenal saya udah. Teman yang lama mana semua? Pada kemana? Nah ini datangin tempatnya Elsa Sarif ya. Udah tahu dia bahwa bosnya punya utang kali gitu ya. Ada Bu? Ada? Oh, kemana? Kemana dia? Kasih dia. Bu, saya sampaikan ya teman-teman, dalam 1-2-3 hari ini kalau nggak ada itikat baiknya nginap di sini teman-teman. Waduh. Maaf Bu ya, saya sampaikan karena malu sebagai bos yang maling itu. Bagaimana bro, benar nggak? Nah,
Tadi kita juga ketemu dengan kepala bidang hukum dari Perhaki. Ini Perhaki. Gitu ya. Perhaki ya. Mana Bang Mitra itu? Perhaki bagian apa? Ketua bidang itu bagian hukum. Oh, Elsa apanya di Perhaki itu? Ketua umum. Itu sebagai ketua Perhaki bagian hukum membenarkan nggak ada klaimnya diiming-imingi, dananya dititip, lalu kemudian setelah selesai kasusnya dananya nggak dibalikin? Nggak, saya kan nanya, dibenarkan nggak kalau ada pengacara seperti itu? Sebagai aturan hukumnya itu dibenarkan nggak? Dana titipan yang nyaris digelapkan. Lawyer ternama, ada Ibu Elsa Sharif sendiri, kedua ada Pini Jalan Sosari, dan ketiga ada Farhat Abbas. Jadi lihat bukan, ya. Dengan gue terserah, apa ya? Nah, terserah. Ini kedua kalinya, udah bu, sampaikan buat saya kamu. Rekam, kamu rekam, gini deh, ya. Kamu rekam, saya ngomong. Kalau datang ketiga kali, nggak kayak begini nanti saja. Waduh. Ada paksa ya. Kita akan gimana nanti? Ya, kami nanti. Nanti wartawan juga kita panggil lah. Gary B. Hercules ikut turun tangannya. Titipan orang deh. Uang titipan orang kembalikan gitu ya. Harusnya kan dibalikin. Balikin. Sampai saat ini nggak ada ditipan, maka dari 6 bulan kata Bolmai juga nggak dianggap. Ya, pengacara, tolong satu orang dikembalikan. Titipan orang dikembalikan. Nanti kita akan ketiga kali lagi, ini kedua kali nih. Ya, kita datang dengan baik-baik. Nanti kita datang dengan cara kita lain lagi. Ini datangi langsung ya. Jawabannya kita tanya Bu Elsa, katanya ada. Sekarang kita masuk ke resepsionis, ruangan pintunya dikunci ya. Waduh. Nah, jadi untuk harapan besok gimana Pak? Kita datang lagi? Datang lagi kita tetap. Iya. Oke ya Bu ya, sama niatnya Bu ya, datang lagi. Ini udah berkali-kali ya datangin berarti. Datang lagi besok. Besok. Kita datang. Kita sabar ya Bu ya, besok dapat ngasih goyang besar itu. Nah, ini setelah kedua kalinya mereka masuk ya guys, yang tadi salah satu tim pengacaranya bilang mereka masuk ya. Benar, ini ada mobil pas masuk mereka langsung masuk lagi ya. Ini adalah sudah yang kedua kalinya mereka masuk, yang setelah yang pertamanya diterima dengan baik gitu guys. Karena nggak berhasil ketemu sama Bang Farhat dan dicoba untuk yang kedua kalinya ini nerobos masuk yang geruduk langsung ya. Hujan-hujan guys. Pak, bisa menginjak. Makanya secara diam-diam kita datang. Iya, bukan begitu. Itu baik-baik ya. Ini kan bisa makan dulu di luar dulu. Ya, kita di luar itu mau di baru ada di Nggak mau kan, mau bertemu karena hujan. ya, ini kan lagi Ya udah, makan makanan. ya, itu nggak boleh halal gitu. Ya, Kita bertugas di sini. banyak. Saya sengaja kita kembalikan dulu kita. Sebenarnya ibu ini banyak istri soalnya. Ya makanya Bapak bisa ke Farhat sana. Tadi udah ke Elsa Sharif juga mereka. Ya itu urusan saya sama Pak Farhat. Jangan pancing emosi Mus. Begitu ya, ini pancing ini. Pancing itu. Orang sudah susah begini baru dipancing-pancing. Nah, apa? Petugas tolong di fasilitas.
Ini ada polisinya juga ya, tapi cuman diam aja, nggak melakukan apa-apa. Pak polisi yang terhormat, Anda sudah di sini sebagai pelayan masyarakat. Tolong pelayan fasilitasi untuk pertemuan gitu loh. Jangan cuma menonton. Ini uang besar di sini, bisa saja amplopnya tebal sampai kepal. Kan begitu. Ini udah pencemaran nama baik karena memang sebenarnya. Amplopnya tebal sampai kebal. Wadaw, waduh. Ada bukti soalnya. Udah masuk buktinya. Tolonglah Pak Polisi, tolong Pak. Jangan hormat. Tolong difasilitasi, gue kasihan. Hujan-hujan mereka. Agak ironi dan miris jadinya ya, gimana kemarin Bang Farhad ini membela mati-matian Mas Agus dan keluarganya gitu ya, untuk mendapatkan uang donasinya kembali yang ada di Teknovi. Ini di satu sisi lain Bang Farhad dituntut oleh member-member UMKM ini untuk mengembalikan dana yang katanya dititipkan di Farhad Abbas dan Elsa Sharif supaya kembali kepada mereka, guys. Ya, kita hitungin aja ya gimana nanti nasib kasus ini, berkepanjangannya seperti apa, serunya seperti apa. Nanti kita kulik lagi, guys. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya ya. Bye, assalamualaikum, peace.